amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur kembali kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala terus-menerus memberikan kenikmatan demi kenikmatan kepada kita semua, sehingga di malam yang berbarokah ini kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita, memudahkan perjalanan kita untuk kita bisa bermajelis ilmu, untuk kita bisa berkumpul dan membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, insyaallah di kesempatan yang berbarokah ini kembali kita akan lanjutkan pembahasan kita untuk kita jauh lebih mengenal tentang Allah Subhanahu wa taala, untuk kita jauh lebih mengenal tentang Rabb kita, bahwasanya kita ini adalah seorang makhluk yang mempunyai Rabb, yang mempunyai zat yang maha menciptakan kita, yang dimana kita ini adalah merupakan miliknya Allah Subhanahu wa taala, dan kita ini adalah merupakan hambanya Allah Subhanahu wa taala, yang dimana sepatutnya bagi kita untuk betul-betul kita bisa menghambakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa benar-benar tunduk dan patuh, menghambakan, merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semua tidak mungkin kita bisa raih penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala kalau ternyata kita belum kenal dengan Rabbul Alamin. Kita belum kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana kemarin di pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang nama Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala sering sekali memperkenalkan dirinya dengan nama tersebut, yaitu nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Yang dimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim di dalam surat Al-Fatihah, yang sering kita membaca ayat-ayat tersebut minimal 17 kali kita membaca ayat tersebut. Bahkan kita ulang-ulang terus bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan kemarin sudah kita jelaskan tentang nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Yang ternyata nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim bukan hanya sekedar kalau kita artikan di dalam bahasa kita Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Akan tetapi Ar-Rahman dan Ar-Rahim betul-betul mempunyai makna yang jauh lebih dari itu. Dan kemarin kita sudah jelaskan perbedaan antara nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dan kemarin juga kita sudah jelaskan bahwasanya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah rahmatnya yang umum, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seluruh makhluknya. Dan di sana ada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala yang itu adalah merupakan rahmat khusus yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah. Allah berikan kepada hamba-hambanya yang dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, untuk memperdalam makna tentang Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini yang sering kita baca, yang sering kita hafal, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan nama terhadap dirinya sendiri, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah Zat yang Maha Penyayang. Untuk memasukkan makna tersebut di dalam hati kita, maka sepatutnya bagi kita untuk kita bisa membaca Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu di dalam kehidupan kita. Bagaimana kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita itu begitu luar biasa. Dan kemarin sudah kita ambil satu contoh, termasuk di antara rahmatnya Allah yang Allah berikan kepada kita, Allah Subhanahu wa taala turunkan apa? Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran kepada kita semua, itu sebagai bentuk rahmatnya Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya, ketika Allah mengatakan di dalam surat An-Nahl, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami telah menurunkan kepadamu wahai Muhammad Alkitab, yaitu Al-Quran, tibyanan likulli syai', yang dimana Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu, dan Al-Quran itu sebagai petunjuk, dan Al-Quran itu sebagai rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang dia tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemarin sudah kita baca apa yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala, bahwasanya rahmat Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menurunkan Al-Quran ini sebagai petunjuk, menyelamatkan kita, menjelaskan kepada kita tentang hakikat perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala, supaya kita menjadi orang-orang yang beruntung di dunia maupun di akhirat. Ini adalah merupakan bentuk rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Dan Allah Subhanahu wa taala, seperti yang Anda sampaikan juga kemarin, Allah Subhanahu wa taala memilih nama Ar-Rahman. Seperti yang di dalam surat apa? Ar-Rahman. Ketika Allah Subhanahu wa taala mau mengajarkan Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala pilih nama Ar-Rahman, 'allamal Qur'an. Ar-Rahman, dialah Allah yang beri nama dirinya sendiri dengan Ar-Rahman, dialah yang mengajarkan Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala memilih nama Ar-Rahman dan digandengkan setelahnya dengan 'allamal Qur'an, karena memang termasuk di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah menurunkan Al-Qur'an, Allah mengajarkan Al-Qur'an, Allah memberikan petunjuk kepada kita semua. Ini termasuk di antara apa? Bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita semua. Dan di sana, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, ada bentuk-bentuk rahmat yang lain yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yang sebenarnya rahmat ini harusnya menjadikan kita itu cinta luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan harusnya cintanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala melebihi cintanya kita kepada siapapun. Mau istri kita, maupun anak kita, maupun siapapun itu. Kenapa? Karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang begitu luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Termasuk di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus kepada kita itu sebagai bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutus kamu Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali apa? Rahmatan lil alamin. Sebagai bentuk rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala utus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah
untuk menjelaskan tentang hakikat perjalanan kita, supaya kita menjadi orang-orang yang bahagia, supaya kita bisa menjadi orang-orang yang beruntung, supaya kita bisa menjadi orang-orang yang sukses di dalam perjalanan dunia ini. Yaitu dengan apa? Dengan Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul. Maka diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi kita Muhammad, itu adalah merupakan bentuk rahmat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita, supaya apa? Supaya nabi kita mengajarkan kepada kita tentang hakikat perjalanan, dan kita pun mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang-orang yang mereka betul-betul cinta kepada Allah, bukan hanya sekedar pengakuan, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk mengikuti Rasulullah. Kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Imran, "Qul," katakanlah Muhammad, "in kuntum tuhibbunallah," kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah. Ada di antara kita yang enggak ngaku cinta sama Allah? Semua kita ngaku Pak cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada salah seorang di antara kita kecuali apa? Pasti kalau ngomong siapa yang cinta sama Allah, paling terdepan. Saya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apa? Wa laisa sya'nu an tuhibba. Perkaranya bukan engkau mencintai, tapi perkaranya apa? An tuhab. Perkaranya itu apakah kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala atau enggak? Urusan kita mencintai Allah, semua orang itu ngaku cinta. Bukan kaum muslimin saja. Orang-orang Yahudi juga ngaku cinta sama Allah. Orang-orang Nasara juga ngaku cinta sama Allah. Tapi permasalahannya, apakah kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala atau enggak? Kalau kita pengen dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fattabi'uni," ikuti aku, Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah Subhanahu wa taala utus sebagai bentuk rahmat, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah mengatakan, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir." Sungguh benar-benar ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri tauladan yang baik. Yang dimana kita harus mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau apa? Kalau kita menginginkan bertemu dengan Allah dan kita pengen berhasil di akhirat kelak. Nah, ini ujian bagi kita semua. Apakah kita jujur di dalam keimanan kita? Apakah kita jujur di dalam dakwahnya kita, pengakuan kita? Kalau kita cinta kepada Allah, kalau kita cinta kepada Rasul, ujiannya di mana? Ujiannya apakah kita betul-betul mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau tidak? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah mengajarkan kepada kita bagaimana bermuamalah dengan Allah, bagaimana bermuamalah dengan para sahabat, bagaimana bermuamalah dengan istrinya, bermuamalah dengan anaknya. Semua sudah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tinggal kita, apakah kita mau betul-betul mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dimana Allah mengutus Rasul ini sebagai bentuk rahmat kepada kita semua. Dan ini adalah merupakan apa? Sebagai bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Sayang Allah sama kita. Allah pengen kita itu selamat. Allah nggak pengen kita itu menjadi orang yang sengsara. Makanya termasuk di antara rasa sayangnya Allah, bapak-bapak ini dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ahkam. Allah ngasih perintah, Allah ngasih larangan, itu semuanya untuk apa? Untuk bentuk kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Cuma masalahnya kita itu enggak paham dengan kasih sayang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala merintahkan kita untuk salat, untuk zakat, untuk puasa, untuk haji, untuk kita jaga pandangan, untuk kita jaga kemaluan. Jangan sampai makan yang haram. Allah Subhanahu wa taala beri perintah kepada kita dan Allah Subhanahu wa taala beri larangan kepada kita. Sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk sayang. Kalau Allah Subhanahu wa taala enggak sayang sama kita, Pak, dijarni kita, dibiarkan. Kita saja maaf sama anak kita. Sebagai bentuk sayangnya kita aja sama anak, kita ngatur kan? Nak, kamu jangan main di jalan raya. Nak, kamu harus seperti ini. Nak, kamu harus seperti ini. Nak, kamu jangan ini, jangan ini, jangan ini. Itu orang tua kepada anak sebagai bentuk rasa sayang, punya aturan. Yang dimana seorang orang tua itu ngatur
ngasih perintah dan ngasih larangan. Tujuannya apa? Baik. Gak ada orang tua ngasih peraturan kepada anak, nak kamu harus rajin belajar, nak kamu harus ini. Pasti tujuannya apa? Supaya kita pengen anak kita itu sukses, anak kita itu menjadi orang benar, anak kita itu menjadi orang yang bahagia. Iya apa enggak, Pak? Iya. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan hukum kepada kita, larangan, perintah untuk apa? Sebagai bentuk kasih sayangnya Allah kepada kita. Tapi malah apa? Kitanya yang ngeluh terus. Padahal apa? Perintah itu untuk kebaikan kita, larangan untuk kebaikan kita. Coba Allah Subhanahu wa taala melarang kita, tujuannya untuk menjaga agama kita, tujuannya untuk menjaga akal kita, tujuannya untuk menjaga nasab kita. Dilarang zina untuk menjaga nasab, dilarang minum khamar untuk menjaga akal, ya kan? Dilarang ghibah, dilarang ngomongin orang. Untuk apa? Untuk menjaga harga diri manusia yang lain. Larangan Allah Subhanahu wa taala itu tujuannya untuk menjaga daruriyatil khams. Yang dimana agama ini Allah Subhanahu wa taala turunkan syariat-syariatnya untuk menjaga agama, untuk menjaga akal, untuk menjaga harga diri, untuk menjaga nasab. Semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga? Yaitu dengan peraturan-peraturan. Perintahnya Allah, larangannya Allah, itu sebagai bentuk rahmatnya Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Cuma kitanya sendiri justru malah nggak sayang sama diri kita sendiri. Ketika Allah Subhanahu wa taala ngelarang kita jangan terjun ke maksiat, justru kita terjun. Padahal apa? Kalau kita terjun ke maksiat, justru malah membinasakan kita. Makanya kalau mau dibilang siapa yang lebih sayang terhadap diri kita, Allah jauh lebih sayang daripada diri kita terhadap diri kita sendiri. Kita ngaku sayang terhadap diri kita, ternyata apa? Allah jauh lebih sayang dari kita terhadap diri kita sendiri. Begitu luar biasa. Makanya apa? Kalau seseorang membaca surat Al-Fatihah, Ar-Rahmanir-Rahim, tapi kalau nggak paham bagaimana kasih sayangnya Allah kepada kita, lewat gitu saja. Gak bisa rasa cinta itu tumbuh di dalam hati kita. Padahal kita baca terus menerus Ar-Rahmanir-Rahim, Ar-Rahmanir-Rahim kayak gitu kan. Tapi kalau itu makna data kehidupan kita sehari-hari nggak pernah kita sambungkan dengan nama Allah, akhirnya apa? Lewat saja, Pak. Makanya sering saya sampaikan bahwasanya kalau kita berbicara tentang nama dan sifat Allah, kita berbicara tentang kehidupan kita. Kalau kita berbicara tentang nama dan sifat Allah, kita berbicara tentang sekeliling kita. Karena apa? Segala sesuatu yang terjadi di sekeliling kita itu semua konsekuensi dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa baca Quran, kita bisa memahami Al-Quran, bahkan kita bisa duduk seperti ini. Ini adalah merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan khusus kepada kita. Coba kalau kita lihat betapa banyak kaum muslimin gak dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru yang dipilih, kita yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Bentuk kasih sayang Allah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka kasih sayang Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman, sifat rahmannya Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu begitu luar biasa. Dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita termasuk diantaranya apa? Bagaimana akar dari rahmat Allah Subhanahu wa taala di dalam penciptaan kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala termasuk kasih sayangnya kepada kita diciptakan oleh Allah sesempurna mungkin. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh benar-benar Allah itu sudah menciptakan manusia itu sebaik-baik bentuk. Ini rahmatnya Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Sehingga apa? Sehingga kita enggak kesulitan. Untuk jalan ada kaki, untuk minum ada mulut untuk minum, ada tangan untuk ngambil, ada mata untuk melihat. Bukankah ini bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala? Coba kalau seseorang gak ada kakinya, mau jalan bingung kan? Masa ia jalan pakai kaki? Tapi Allah Subhanahu wa taala sudah apa? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah sudah menciptakan kita sebegitu indah ini bentuk rahmatnya Allah Subhanahu wa taala.
Dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan penciptaannya? Kita dikasih akal oleh Allah, dikasih kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memudahkan rezeki kita, dibentangkan rezeki kita. Kita diberi jalan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan untuk berpikir, untuk apa? Untuk kita bisa mencari rezeki, mencari kebaikan untuk kita. Itu semua bentuk dari apa? Bentuk dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Rum apa? Fandur ila athari rahmatillah kaifa yuhyil arda ba'da mautiha. Allah merintahkan kita itu untuk melihat, fandur, lihat, pelajari, pikir. Kita punya mata ini, punya telinga, untuk apa? Untuk mengenal kebesaran Allah. Kita punya telinga untuk mendengar bagaimana Allah Subhanahu wa taala besar. Dan kita punya hati supaya kita bisa memikirkan. Makanya apa? Seperti yang pernah saya sampaikan, mata, telinga, hati ini yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum lihat di dalam Al-Qur'an, tadabburi di dalam Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala mintai pertanggungjawaban mata, telinga, hati. Kenapa? Tiga ini adalah merupakan sebab data itu masuk ke dalam tubuh kita. Kita itu melihat mata kita lihat, kita gunakan untuk melihat. Apakah kita gunakan mata ini untuk melihat keagungan Allah sehingga kita kenal dengan Allah, atau kita gunakan mata ini untuk melihat dunia dan kita kenal dunia dan gak kenal dengan Allah? Telinga sama, hati sama. Makanya apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya apa? Telinga, mata, hati ini adalah merupakan alat data itu masuk, Pak. Masuk ke dalam diri kita. Apakah data masuk ke dalam diri kita yang paling banyak itu tentang Allah, atau tentang dunia, atau tentang selainnya? Yang harusnya Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan kita dulu sudah kita disempurnakan oleh Allah, kita dikasih mata untuk melihat keagungan Allah, kita dikasih telinga untuk mendengar keagungan Allah, dan kita dikasih hati untuk memikirkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah perintahkan, fandur, lihatlah. Cuma apa masalahnya, kita ini ngelihat gak pernah mikir, terus ngelihat biasa saja. Seperti itu kita ini. Gimana kita mau mengagungkan Allah Subhanahu wa taala? Makanya tadi pagi Anda sampaikan ke bapak-bapak, Abu Bakar ngelihat burung terbang bisa nangis. Kenapa? Penglihatannya langsung dikonekkan dengan Allah. Siapa yang memegang burung ketika terbang? Ingat langsung dengan kekuasaan Allah, kebesaran Allah. Kita ngelihat burung tadi, saya contohkan apa? Kita ngelihat burung bukan malah keinget dengan keagungan Allah, justru malah mainan gitu kan? Ini muskilah pada diri kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fandur, lihatlah. Apa yang suruh lihat? Athari rahmatillah. Dampak dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala harus kita lihat. Oh, ternyata rahmatnya Allah ada di sini. Oh, rahmatnya Allah ada di sini. Oh, rahmatnya Allah ada di sini. Kalau kita lihat begitu luar biasa rahmatnya Allah Subhanahu wa taala yang ada pada diri kita dan ada pada di sekeliling kita, gak mungkin kita gak cinta. Mustahil kita gak cinta sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu gak ada batasnya, luar biasa. Makanya sampai bapak-bapak ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikatakan oleh Syekhul Islam oleh Syekh Sa'di rahimahullah taala, apa yang beliau mengatakan? Faqul ma syi'ta an rahmatihi fa innaha fawqa ma taqul. Katakanlah tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala itu sesuai dengan kehendakmu. Kita disuruh mengibarahkan, mengeluarkan, berpendapat tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala tentang di sekeliling kita. Tapi kata Syekh Sa'di, beliau mengatakan fa innaha fawqa ma taqul, tapi rahmatnya Allah jauh lebih tinggi dari apa yang kita ucapkan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Pak, muji Allah Subhanahu wa taala gak tutup. Kalau orang Jawa ngomong gak tutup, gak sampai, Pak. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai Rasulullah ngomong, atnaitu kama atnaita ala nafsik. Ya Allah, aku
memuji seperti engkau memuji kepada dirimu sendiri. Kenapa? Lisannya Rasulullah pujian kepada Allah yang begitu luar biasa, ternyata belum apa? Belum cukup untuk mengibarahkan, menggambarkan tentang kebaikan Allah, tentang rahmatnya Allah. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan, athnaitu kama athnaita ala nafsik. Ya Allah, aku memuji engkau sebagaimana engkau memuji dirimu sendiri. Sudah nggak nyampe. Makanya apa? Kalau kita mau menceritakan tentang kebaikan Allah, kalau kita mau menceritakan tentang rahmatnya Allah, katakan semau kita. Itu pun apa? Ternyata nggak nyampe. Rahmat Allah itu jauh lebih besar, jauh lebih tinggi, jauh lebih segala-galanya. Kok kita nggak bisa cinta sama Allah? Apa yang salah? Hati kita yang salah, penglihatan kita yang salah, pendengaran kita yang salah. Kita jauh lebih cinta kepada dunia, kita lebih cinta terhadap yang namanya makhluk. Makanya apa? Orang kalau nggak bisa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benar cinta, bangkrut pak imannya, rugi. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah begitu luar biasanya baik sama kita, ternyata kita nggak bisa mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa yang dikatakan oleh Sesadi? Wa tasawwar fawqa ma syi'ta, bayangkan rahmatnya Allah sesuai dengan yang kau kehendaki. Tapi apa? Fa innaha fawqa dzalik, akan tetapi rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu jauh lebih dari hal itu. Baik kan Allah? Baik sekali Pak. Makanya sampai ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat ada seorang ibu, dia begitu sayang kepada anaknya. Seorang ibu sayang kepada anaknya, Rasulullah bertanya, kira-kira orang ibu itu mau nggak ngelempar anaknya ke api? Para sahabat mengatakan nggak mungkin. Kenapa? Seorang ibu itu sayang sekali sama anaknya. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, fa innallaha arhamu min dalik. Allah itu kepada hambanya jauh lebih sayang dari seorang ibu kepada anaknya. Itu kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, Pak. Makanya kita itu membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim, gak bisa nangis. Kenapa? Padahal kita baca Ar-Rahmanir Rahim, kalau kita betul-betul kenal dengan rahmatnya Allah, kita betul-betul kenal dengan rahimnya Allah, meledak dada kita, gak kuat. Begitu luar biasa baik. Kita terkadang Pak, dalam keadaan susah, dibaikin sama orang, nangis kan kita? Nangis kita. Kenapa? Karena begitu luar biasa ada orang baik sama kita. Nah ini kebaikan Allah, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, gak bisa terhitung, gak terhingga, gak bisa kita bayangkan. Tapi ternyata kita kok masih seperti ini saja. Nah ini yang harus betul-betul kita perbaiki. Makanya kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, atharnya kepada makhluk itu sangat luar biasa. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hujan, rahmat Allah. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan bumi ini datar sehingga kita enak jalan, itu rahmat Allah. Semuanya ini adalah merupakan bentuk dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan apa? Wa anta, beliau mengatakan di dalam Sawa'iqul Mursalah, beliau mengatakan wa anta law ta'ammaltal alam bi ainil basirah la ra'aitahu mumtali'an bi hadhihi ar-rahmatil wahidati kamtila'il bahri bima'ihi wal jawi bihawaihi. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, seandainya kalian melihat alam semuanya ini, engkau lihat dengan mata betul-betul penglihatan kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim? La ra'aitahu mumtali'an bihadhihi rahmatil wahidah. Engkau akan melihat bahwasanya alam semesta ini penuh dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebur dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penuh dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti apa? Seperti laut yang penuh dengan air dan penuh dengan udara. Jadi semua penuh dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya beliau mengatakan fasubhana man a'ma basiratun min man za'ama anna rahmatallahi majaz. Maka apa? Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala dari orang-orang yang
yang Allah Subhanahu wa taala butakan matanya, nggak bisa melihat rahmat Allah, nggak bisa melihat asar dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini hendaknya apa? Hendaknya kita betul-betul kenal dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Betul-betul kita harus kenal dan masukkan data tentang apa? Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita semua. Dan termasuk di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita ada matahari, ya kan? Ada rembulan, ada siang, ada malam. Coba kalau seandainya jadi malam semuanya, bingung kita kan? Atau siang semuanya, ya bingung kita. Cuma ternyata apa? Ada siang, ada malam, cuma apa? Kita tersibukkan gitu saja, wis lewat-lewat saja, kayak kita nggak punya Rob, kayak kita nggak punya Allah Subhanahu wa taala. Harusnya apa? Setiap harinya kita itu semakin cinta, semakin takut, semakin mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala makanya mengatakan apa? Di dalam ayatnya, wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna 'alaiha wa hum anha mu'ridun. Betapa banyak ayat itu sudah kami lewatkan di hadapan kalian wahai manusia. Siang, malam, pagi, sore dilewatkan sama Allah Subhanahu wa taala kepada kita, tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa hum anha mu'ridun. Kalian itu apa? Banyak berpalingnya dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan apa ayat setelahnya? Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Betapa banyak orang itu beriman kepada Allah, beriman secara lisan, secara ilmu paham. Tapi perbuatannya apa? Wa hum musyrikun. Perbuatannya banyak menyekutukan Allah. Mereka tahu bahwasanya Allah yang menciptakan, Allah yang memiliki, Allah yang mengatur. Rahmatnya Allah begitu luar biasa, tapi di dalam perbuatannya mereka banyak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa mengagungkan Allah, enggak bisa cinta kepada Allah, enggak bisa rahmat, enggak bisa apa? Mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar pengagungan. Maka ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah yang harus betul-betul kita perhatikan. Adzannya. Baik, Pak. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya, yang Allah Subhanahu wa taala katakan wasi'at rahmatahu kulla syai', bahwasanya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala itu meliputi segala sesuatu. Begitu luar biasa rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai di antara rahmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu mengampuni dosa-dosa. Dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menutupi aib-aib. Dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memaafkan, dan Allah Subhanahu wa taala ganti keburukan dengan yang namanya kebaikan. Ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Az-Zumar, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan qul, katakanlah Muhammad, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, katakanlah kepada hamba-hambaku yang mereka melampaui batas terhadap dirinya sendiri. Mereka menzalimi dirinya sendiri, banyak berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? La taqnatu mir rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmatnya Allah. Sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, sebanyak apapun kesalahan yang kita lakukan, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. La taqnatu mir rahmatillah. Kenapa? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Karena Allah itu mengampuni semua dosa. Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa. Makanya Allah Subhanahu wa taala tutup dengan apa? Innahu huwal ghafuru ar-rahim. Sesungguhnya dia Allah Subhanahu wa taala Al-Ghafur, yang Maha Pengampun, dan Ar-Rahim, yang Maha Penyayang. Maka tatkala kita berbuat dosa, Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa kita. Kalau kita bertobat kepada Allah, Allah maafkan kesalahan kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala apa? Bahkan Allah Subhanahu wa taala ganti keburukan dengan yang namanya kebaikan. Kita bertobat diganti dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita begitu luar biasa. Sampai Allah Subhanahu wa taala, Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, senang kalau ada hambanya bertobat, itu senang.
Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah mengatakan billahi afrahu bi taubati abdihi hina yatubu ilaihi min ahadikum, Allah itu jauh lebih senang ketika ada seorang hamba yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari salah seorang di antara kalian yang kehilangan apa? Tunggangannya bersama makanannya, kemudian ketemu lagi. Senang kan? Ternyata apa? Allah Subhanahu wa taala lebih senang lagi ketika ada hambanya yang bertobat kepada Allah. Bentuk dari apa? Bentuk dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Ibrahim alaihi salam itu kenal dengan Allah. Nabi Ibrahim alaihi salam ketika mengatakan di dalam surat Maryam kepada bapaknya, ya abati inni akhafu ayyamassaka adabun minar rahman fatakuna lisyaitani waliya. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam ngomong sama bapaknya, wahai bapakku, sesungguhnya aku takut menimpa dirimu, yaitu apa? Adabun minar rahman, adab dari Ar-Rahman. Kenapa Nabi Ibrahim pilih nama Ar-Rahman? Padahal nggak cocok sebenarnya antara adab dengan rahmat. Nabi Ibrahim alaihissalam memilih Ar-Rahman supaya apa? Supaya bapaknya itu ada roja, ada pengharapan. Nabi Ibrahim ngabarkan kepada bapaknya, sebegitu besar dosamu Pak kepada Allah, kamu bikin patung kepada Allah Subhanahu wa taala, saya takut kamu itu diadab oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah itu juga punya nama Ar-Rahman. Supaya apa? Mengharapkan bapaknya itu punya pengharapan. Supaya apa? Supaya mau bertobat. Luar biasa, Nabi Ibrahim saja begitu kenal dengan Allah, satu kata, enggak, Allah, Nabi Ibrahim enggak mengatakan adabul malik gitu kan, adabnya Allah, enggak, tapi dipilih oleh Nabi Ibrahim nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman. Kenapa? Karena orang yang berbuat dosa, kalau dia kenal dengan rahmatnya Allah, dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu luar biasa rahmatnya Allah bagi orang-orang yang mereka berdosa saja, yang banyak berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan la taqnatu mir rahmatillah. Jangan pernah berputus asa dari rahmatnya Allah. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan apa? Beliau mengatakan wa min rahmatihi, termasuk di antara rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, ayyu'idha min sakhatihi biridahu wa min uqubatihi bi afwihi wa min nafsihi bi nafsihi. Ini perkataan Ibnu Qayyim dalam. Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan termasuk di antara rahmatnya Allah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berlindung dari apa? Dari marahnya Allah dengan ridhonya Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengalahkan marahnya dengan ridhonya. Ketika melihat hambanya banyak berbuat maksiat, Allah marah. Tapi ternyata rahmatnya Allah itu jauh lebih tinggi. Hingga akhirnya apa? Ridhonya Allah mengalahkan marahnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Wa min uqubatihi bi amrihi. Yang harusnya Allah menghukum, Allah karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala apa? Ampuni, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hingga akhirnya apa? Termasuk di antara rahmatnya Allah Subhanahu wa taala yaitu apa? Kita berlindung dari Allah dengan Allah. Paham enggak Pak kalimat ini Pak? Kita berlindung dari Allah dengan Allah. Ini perkataan Ibnu Qayyim. Ini menunjukkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita berlindung dari marahnya Allah? Dengan siapa kita berlindung? Dengan Allah kan? Makanya kalau bapak-bapak baca di dalam surat Az-Zariyat kalau nggak salah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk apa? Fafirru ilallah. Maka apa? Larilah kalian kepada Allah. Ya kan, kita disuruh lari kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saya tanya, Bapak lari kepada Allah, lari dari siapa? Hah? Bapak disuruh lari kepada Allah. Lari dari siapa, Pak? Hah? Lari dari siapa?
dari murkanya Allah. Pada hakikatnya murkanya Allah itu siapa, Pak? Perbuatannya Allah, kan? Makanya sampai Ibnu Qayyim mengatakan kalau seseorang bisa memahami kalimat itu fafirru ilallah, sesungguhnya kita lari dari Allah menuju Allah. Itu perkataan dalam, Pak. Sehingga kehidupan kita di dunia ini gak bisa lepas dari Allah. Kita itu lari dari Allah menuju Allah. Ketika kita berbuat dosa, kita lari dari dosa menuju apa? Menuju ampunan Allah. Ketika kita lari dari yang namanya murkanya Allah menuju ridhonya Allah. Makanya seseorang itu nggak pernah lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Kita disuruh lari menuju Allah Subhanahu wa taala. Fafirru ilallah. Kalau seseorang bisa memahami hakikat min wa ila, sampai Ibnu Qayyim di dalam kitab Risalah Tabukiyah beliau mengatakan min wa ila, orang kalau bisa memahami hakikat dari dan ke, lari dari Allah dan menuju ke Allah, orang itu bisa taslim, tunduk, patuh, pasrah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Gak bisa keluar dari lingkaran kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seseorang itu apa? Terus bergantung hatinya kepada Allah, meminta pertolongan hanya kepada Allah, berharap hanya kepada Allah, terus hingga akhirnya gak pernah hatinya itu terputus dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia gak bisa lari dari Allah. Dia mau lari dari Allah, dia lari ke siapa? Dia larinya juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita mungkin membaca fafirru ilallah, maka larilah kalian kepada Allah. Kan kita juga mikir, kita itu lari kepada Allah, lari dari siapa? Ya lari dari takdir Allah menuju ke takdir Allah Subhanahu wa taala yang baik. Maka ini yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala, bagaimana seseorang itu dia termasuk di antara rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, seseorang itu berlindung dari Allah Subhanahu wa taala dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau bapak-bapak hafal gimana? Ada la manja wa la malja illa ilaik. Yang seperti itu. Ada yang hafal, Pak? Doa itu. La manja, tidak ada keselamatan, wa la malja illa ilaik. Jadi tidak ada keselamatan, tidak ada tempat kembali kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memahami tentang hakikat hadis, tentang hakikat Al-Quran, sebenarnya kita itu hanya terus berada di dalam lingkaran kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah merupakan bentuk rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk di antara rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan tutup ini yang terakhir, yaitu apa? Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah kepada kita. Yang mungkin orang menganggap bahwasanya musibah ini bukan rahmat. Musibah ini rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Buktinya Allah Subhanahu wa taala terkadang memberikan musibah kepada kita, kita dikasih sakit, kita dikasih ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sebagai bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita supaya apa? Dosa kita diampuni. Ya kan? Kemudian apa? Diangkat derajat kita. Kesalahan-kesalahan kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu semua bentuk dari apa? Bentuk dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang memahami betul rahmatnya Allah sampai sebegitu jauh, akhirnya apa? Seorang itu dalam keadaan susah pun tenang, enggak susah. Enggak punya duit, tenang, oh ini ujian dari Allah, gitu kan? Dapat sakit, alhamdulillah, ujian dari Allah. Akhirnya semuanya bisa apa? Bisa mengucapkan alhamdulillah. Sehingga apa? Mengucapkan alhamdulillah itu bukan hanya sekedar apa? Dalam keadaan senang tok. Makanya Rasulullah mengajarkan kita mengucapkan alhamdulillah itu dalam keadaan senang, dalam keadaan susah, kita suruh mengucapkan apa? Alhamdulillah. Kenapa? Karena semuanya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Siapa tahu sesuatu yang kau benci justru malah baik. Justru malah baik kata Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang harus betul-betul kita perhatikan di dalam kehidupan kita. Kalau kita betul-betul bisa memahami hakikat nama Allah Ar-Rahman dan sifat rahmahnya Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun, kita bisa memahami dan hakikat diri kita akan menjadi tenang di dalam menjalani kehidupan kita sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Masih belum selesai berkaitan dengan nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman dan Ar-Rahim.
Masih banyak yang harus kita bahas tentang nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Bagaimana supaya kita dapat rahmatnya Allah, dan berasar apa yang ada di dalam hati kita kalau kita betul-betul mengenal nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi di kesempatan yang akan datang. Semoga yang sedikit ini bermanfaat buat kita semua. Apabila ada benarnya itu datangnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada salahnya itu datangnya dari saya pribadi, dan saya minta maaf atas segala kesalahan dan khilafan. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.